Di Indonesia saat ini keberanian itu terasa seperti dilumpuhkan. Rakyat sebenarnya menginginkan juru bicara karena rakyat punya berbagai rasa gejolak, marah, benci, sedih, dan sakit hati yang tidak dapat ia ungkapkan dengan baik oleh karena selama ini ia terus dihantui oleh mereka yang punya wewenang dan tugas untuk mengangkat rakyat ini hidup dengan baik, tetapi kemudian malah membiarkan mereka semua tidak mendapat akses pendidikan, dipelihara kebodohannya terus turun-temurun, dibiarkan mereka berdiri sendiri menjadi UMKM. Nanti kalau sudah punya penghasilan, dia untuk memberikan pajak kepada negara, sementara ketika tertatih-tatih dulu, dia jangankan bank yang bisa menghandle kebutuhan modalnya, sekedar pelatihan-pelatihan yang gratis yang harusnya mereka terima itu saja selama ini hanya melihatnya dari kampanye-kampanye, tidak terimplementasi ke dalam kehidupan mereka. Maka akumulasi kekecewaan yang memuncak dalam hati rakyat ini butuh juru bicara bisa untuk menyambung lidah mereka sehingga ketika ini disuarakan kepada mereka yang diharapkan mendengar. Oke, kalau mereka mengatakan dirinya presiden, nggak mau dikatakan sebagai penguasa, tidak masalah. Tapi yang jelas mandataris rakyat kepada pemimpin itu tidak terlihat. Karena ketika mereka sudah dilantik, mereka berubah menjadi penguasa yang membentengi diri dari yang memilihnya selama ini. Apapun yang sampai kepada telinga tidak membuat untuk mendengar, mencoba merenungkan dan melaksanakan apa yang menjadi bagian dari pemberi mandat. Kalau dikatakan penguasa, ya begitulah seorang penguasa. Dia berjalan sebagaimana apa yang dia mau karena punya kekuasaan, berhak untuk berbicara apapun, berbuat sesuka hatinya, sebanyak apapun anggaran, tidak peduli itu terserap, berguna, bisa multiplier effect atau hanya habis untuk dimakan dan masuk ke tempat sampah, tidak peduli. Yang jelas semua yang pemangku anggaran itu merasa nyaman, aman, tenang, terus bisa mempertahankan kebijakan itu untuk periode selanjutnya. Dengan hadirnya seorang bernama Tio, seorang ketua BEM Universitas Gadjah Mada yang hari ini viral menjabat 1 tahun sebagai ketua BEM mahasiswa, diharapkan Tio-Tio yang lain muncul. Anak-anak muda yang masih segar, masih fresh, tidak terafiliasi dengan kekuasaan dan jabatan. Dia tidak berdiri pada partai politik, tidak berdiri pada pemangku kepentingan, baik itu pengusaha, oligarki, sponsor dan sebagainya. Dia murni berasal dari penderitaan rakyat, ingin menyuarakan apapun yang terjadi di tengah masyarakat, yang entah itu baik untuk penguasa atau buruk, tapi kalau itu menjadi bagian kenyataan di lapangan, dia harus menjadi juru bicara. Semoga Tio-Tio semacam ini bermunculan terus, karena diharapkan Indonesia terjadi perubahan generasi. Kalau tidak bisa dirubah manusia-manusianya, semoga manusia yang lahir ke depan itu bukan manusia yang seperti manusia sebelumnya, manusia yang sudah terlanjur rusak. Baik, negara kita ini 80 tahun merdeka bukan warisan dari presiden terdahulu, tapi titipan untuk anak cucu. Silahkan berbuat sesuka hatimu. Sesungguhnya apa yang kamu perbuat itu menghancurkan anak cucumu. Salam sehat selalu.